Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Melanjutkan untuk bagian kedua pada kesempatan ini, yaitu bab pertama dari nilai-nilai dasar perjuangan HMI, bab 1, dasar-dasar kepercayaan. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa tulisan ini disadur dari tulisan Ayahanda Shakib Mahmud di akun Facebook beliau. Jadi esensi dari NDP yang disampaikan di sana adalah hasil dari pemahaman atau penafsiran Ayahanda Shakib Mahmud. Dan tentu saja masih merujuk kepada naskah NDP yang sebenarnya. Kita mulai. Manusia memerlukan kepercayaan. Percaya merupakan fitrah manusia dan salah satu kebutuhan dasar manusia. Jika melihat kebutuhan dasar manusia secara fisik, secara lahir, maka kita mengenal istilah SPP, sandang, pangan, dan pakan. Selain itu, manusia juga punya kebutuhan lain, kebutuhan rohani. Di antaranya adalah rasa tenang, rasa bahagia, lain-lainnya juga. Kepercayaan atau sikap percaya adalah salah satu fitrah bawaan dari manusia. Sebagai contoh, kita memberikan kepercayaan kepada orang lain, menolong orang lain dengan harapan bahwa suatu hari kita akan ditolong oleh orang lain juga. Jadi pada dasarnya manusia itu memerlukan suatu kepercayaan. Sesingkat atau sesimpel dan sederhana bahwa teman-teman malam ini percaya bahwa tempat di mana teman-teman berada itu, jika dia adalah rumah itu tidak akan terbakar. Teman-teman percaya bahwa rumah itu tidak akan runtuh. Atau jika teman-teman sedang duduk di kursi, teman-teman butuh percaya bahwa kursi yang teman-teman duduki itu tidak akan rusak, patah, atau hancur ketika diduduki oleh teman-teman. Nah, keperluan untuk percaya itu dimulai tentang hal-hal yang merupakan pengalaman keseharian. Dicontohkan, orang perlu percaya bahwa yang duduk di sebelahnya tidak akan berbuat jahat. Orang perlu percaya bahwa gedung yang dimasukinya tidak akan runtuh. Orang perlu percaya bahwa sekolah yang dimasukinya akan memberi ilmu yang memadai, bahwa tempat kerjanya akan memberinya nafkah yang cukup, dan lain sebagainya. Tanpa kepercayaan, orang akan resah dan tidak menemukan kebahagiaan. Orang perlu percaya bahwa besok masih ada matahari, bahwa ada keteraturan di dalam alam, bahwa akan terus ada makanan, rezeki, dan sebagainya. Orang perlu percaya adanya Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan kebutuhan pokok manusia. Kalau kita kembali kepada mungkin pengetahuan yang paling awal tentang ketuhanan, kita memahami bahwa manusia merasakan adanya keterbatasan pada dirinya. Sebagai contoh ya, ketika turun hujan, manusia merasa bahwa saya tidak bisa menurunkan hujan. Ketika siang berganti malam, loh kok ini terjadi? Sederhananya adalah pemahaman pertama manusia, kalau kita keluar dari konteks ajaran agama ya, pengetahuan pertama manusia tentang ketuhanan atau dewa atau semacamnya, itu adalah karena keterbatasan manusia itu sendiri untuk memahami peristiwa-peristiwa alam. Kita ambil contoh sederhana. Petir itu diterjemahkan oleh manusia pada masanya sebagai buah perbuatan dari seorang dewa. Ada dewanya yang bernama Zeus, ada dewa yang bernama Thor. Kemudian
ada lagi kalau di Jepang misalnya dewa matahari, ada dewa bulan dan sebagainya. Maka pemahaman manusia tentang sosok yang dituhankan kemudian adalah perwujudan satu kekuatan besar yang mampu mengendalikan alam. Makanya kita mengenal ada dewa tanah, dewa gunung, dewa laut, dan sebagainya. Semua berawal dari ketidakmampuan manusia untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa alam. Maka pada awalnya seringkali sifat-sifat ketuhanan itu disandingkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan alam. Dr. Julian, seorang biolog, mengatakan bahwa percaya kepada Tuhan itu mempunyai akar yang kuat pada diri manusia. Kemudian ada juga Profesor Carl Gustav, yang seorang psikolog, mengatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan merupakan kecenderungan manusia yang alamiah atau naturaliter religiosa. Susah sekali disebut. Jadi apa sebenarnya yang perlu dipercaya oleh manusia? Kebenaran. Tentu saja yang perlu dipercaya oleh manusia itu adalah kebenaran. Kepercayaan kepada Tuhan itu harus benar. Ada pakar yang mengatakan, percayalah kepada Tuhan karena kepercayaan seperti itu baik bagi manusia, tidak logis dan menyesatkan. Sederhananya, kalau kita mau pahami adalah bahwa berkepercayaan itu bukan hanya mempercayai sesuatu yang benar, tapi cara berkepercayaannya pun juga harus benar. Sebagai contoh bahwa kita percaya bahwa api itu panas. Dan jika sudah terbukti bahwa api itu panas, maka cara berkepercayaan yang benar itu adalah menghindarkan anggota tubuh kita dari panas api agar tidak terjadi luka. Maka kepercayaan yang salah atau berkepercayaan yang salah itu seperti meyakini bahwa api itu tidak panas, tidak bisa membakar tubuh manusia, sedangkan buktinya menyatakan bahwa api dapat melukai atau membakar tubuh manusia. Atau cara berkepercayaan yang salah adalah ketika dia sudah tahu dan membuktikan bahwa api memang melukai dan membahayakan, dia kemudian menyodorkan batang tubuhnya kepada api tersebut. Maka kombinasi yang benar dalam kepercayaan itu adalah mempercayai sesuatu yang benar, kemudian juga berkepercayaan atau menjalankan kepercayaan itu dengan cara yang benar pula. Karena kepercayaan kepada Tuhan itu diperlukan, di dalam masyarakat terdapat berbagai bentuk kepercayaan kepada apa yang dipercayai sebagai Tuhan atau dewa yang diyakini sebagai kekuatan di atas manusia. Kekuatan yang tertinggi, diri yang mengatur alam, dan sebagainya. Di depan tadi sudah saya singgung sedikit bahwa ketika manusia merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan sesuatu, dia akan condong menyandarkan suatu kemampuan itu kepada sosok yang lebih kuat, pun jika dia belum tahu sosok itu seperti apa. Ada dewa-dewa alam, matahari, bulan, gunung, lautan, ada dewa-dewa kemanusiaan, ada dewa pahlawan, ada dewa pemimpin, ada dewa perang, ada dewa-dewa keluarga, misalnya seperti sesembahan bangsa China, ada dewa-dewa penguasa kegiatan manusia seperti perang, perburuan, cinta, dan sebagainya. Tiap-tiap kepercayaan itu melahirkan tata nilai, norma yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, percaya kepada dewa gunung, maka orang tidak akan mengutak-atik gunung. Ada suku bangsa yang merasa berkewajiban untuk terus berperang untuk memenuhi keinginan dewa perang. Ada nilai, norma, dan tradisi yang salah pasti merugikan. Kepercayaan kepada Tuhan harus merupakan kepercayaan yang benar, dan yang benar pasti tidak merugikan manusia.
setiap bentuk kepercayaan biasanya akan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang kemudian melahirkan satu tata nilai yang menjadi khas bagi satu masyarakat tersebut. Sebagai contoh, bahwa ada satu masyarakat yang mempercayai bahwa rezeki mereka atau sederhananya bagi orang yang berada di tepi laut yang bekerja sebagai pencari ikan atau nelayan biasanya cenderung memiliki ritual unik, yaitu memberi makan laut atau dewa laut atau semacamnya. Orang yang tinggalnya di daerah pertanian, mereka akan mempercayai dewi kesuburan. Orang yang tinggal di daerah pegunungan akan memiliki dewa gunung, yang kemudian melahirkan sebuah tradisi tertentu yang mana itu adalah perwujudan dari kepercayaan mereka terhadap suatu sosok tertentu. Kalau kita ambil contoh misalnya, kenapa ada orang melarung sesaji di laut, tentu itu adalah bentuk persembahan. Kemudian kenapa orang ada memberikan sesaji juga, entah itu di gunung, di pohon, atau di tempat tertentu, tentu itu adalah bentuk ritual peribadatan yang kemudian menjadi tata nilai di masyarakat tersebut. Apabila ada orang yang melanggar, maka biasanya dia akan dikenakan sanksi. Kemudian tradisi yang salah itu pasti merugikan bagi si orang-orang tersebut. Nah, kepercayaan kepada manusia itu haruslah kepercayaan yang benar, karena kepercayaan yang benar tidak akan merugikan diri manusia. Kita ambil contoh kepercayaan yang tidak benar dan merugikan. Misalnya, jika teman-teman mungkin di masa kecilnya pernah menonton film Doraemon, yang mana setiap tahun mereka mempersembahkan manusia kepada sang dewa matahari. Itu adalah salah satu kepercayaan yang merugikan. Kenapa merugikan? Karena mereka mengorbankan manusia, dalam tanda kutip membunuh manusia atas dasar kepercayaan mereka. Jadi mereka mengorbankan anak-anak mereka, saudara mereka, atas dasar peribadahan atau persembahan kepada Tuhan. Kemudian kita lanjutkan, orang harus membuang kepercayaan yang salah dan menganut kepercayaan yang benar. Dalam hal ini kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang benar. Maka orang yang telah mempercayai, meyakini bahwa Allah itu adalah Tuhan yang benar, dia akan diikat dengan kalimat persaksian atau syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, aku menyatakan kebenaran yang aku yakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Adapun untuk bagaimana proses pendekatan memahami atau memperoleh keimanan kepada Allah, kemudian membuktikan bagaimana kebenaran Allah, teman-teman dapat merasakannya sendiri ketika di forum LK1. Dan saya rasa cukup sampai di sana untuk pembahasan-pembahasan yang lebih dalam. Saat ini kita fokus kepada pendalaman saja. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih penasaran dengan kenapa forum NDP bab 1 di basic training DLK 1 itu polanya seperti itu. Nanti kalau mau pembahasan yang lebih intensif, kita bisa di setelah forum ini selesai. Nah, la ilaha itu menolak segala kepercayaan yang tidak benar. Dalam pemahaman bahwa
ketika seseorang mengatakan tidak ada Tuhan, bukan berarti Tuhan yang dimaksud itu semua bentuk Tuhan tidak ada. Tetapi yang ditolak adalah bentuk-bentuk Tuhan yang tidak benar. Barangkali kita mengenal ada banyak istilah Tuhan. Maka sebenarnya sosok yang selain Allah itu bukanlah Tuhan. Misalnya di sini teman-teman ada Wawan, ada Fajri, kemudian ada Zaini. Ketika saya mengatakan tidak ada Marwan, betul kan ya, di tempat ini ada yang namanya Marwan? Tidak ada kan? Maka sesungguhnya saya tidak sedang berbohong. Saya tidak mengatakan bahwa Marwan tidak ada. Ada, tapi dia mungkin sedang di luar, sedang di rumah. Atau bahkan ketika saya bilang tidak ada Wawan kecuali Muhammad Ikhwan yang sekarang ada di sebelah kalian. Maka tidak benar kalau orang mengatakan ketika mengatakan la ilaha termasuk Allahnya tidak ada. Oh tidak begitu teman-teman. Yang kita tiadakan itu adalah mempertegas bahwa sosok Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, tidak ada selainnya. Ilallah menerima kepercayaan yang benar, yaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada Tuhan yang Maha Esa merupakan fitrah manusia. Secara metaforik digambarkan oleh Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 172. Pada ayat itu digambarkan bahwa ketika Allah mengeluarkan calon bayi dari tulang sulbi ayahnya, Allah bertanya kepada bakal manusia itu. Kalau dalam tafsir Al-Quran, ketika itu di alam roh, ketika manusia itu akan ditiupkan rohnya kepada janin-janin, mereka ditanyai, kita bacakan ayatnya saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sederhananya adalah ketika manusia akan ditiupkan roh itu ke janin bayi, maka Allah menanyai roh manusia tersebut, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ini adalah Tuhan kalian? Lalu si roh manusia tadi, mereka berkata, iya, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka teman-teman, jika kita memperdebatkan di forum LK1 bahwa kalian beragama Islam sejak dari mana, sejak kapan? Maka pertanyaannya adalah jauh sebelum kita dilahirkan, sesungguhnya kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kemudian dikatakan bahwa bayi yang lahir, apakah dia beriman kepada Allah, apakah kemudian dia menjadi Nasrani atau menjadi Yahudi, itu ditentukan oleh siapa yang mengasuhnya. Iman kepada Tuhan yang Maha Esa sudah ditanamkan Tuhan sejak kepada manusia, maksudnya. Lalu manusia itu perlu merecall atau memanggil kembali apa yang tertanam di dalam jiwanya itu, sehingga muncul ke permukaan. Recalling itu dilakukan orang dengan beberapa jalan. Yang pertama tafakkur, yang kedua mempertajam perasaan untuk menghayati eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saya contohkan, misalnya orang itu dulu pernah bisa jalan, kemudian mengalami kelumpuhan atau sakit. Tentu dalam masa pemulihan dia akan kembali belajar untuk jalan. Nah, sederhananya bahwa ketika manusia itu dilahirkan, sesungguhnya dia sudah memiliki keimanan, pengetahuan terhadap Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Lalu ketika lahir, akalnya itu ditumbuhkan secara perlahan dan diwajibkan juga secara perlahan untuk mencari kembali atau memanggil kembali pengetahuan atau ingatan tentang Tuhan yang ada pada dirinya. Makanya kita diberi berupa akal untuk kemudian memikirkan bagaimana bisa Anda lahir, bagaimana bisa Anda hidup, apa yang terjadi dengan alam semesta. Kemudian semua penjelasan itu diberi penjelasannya di dalam kitab suci Al-Quran atau wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad. Manusia dapat mengenal adanya Tuhan yang Maha Esa, tetapi dengan usaha sendiri. Tidak akan tahu siapa dan bagaimana Tuhan itu. Seandainya Tuhan tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia, manusia akan tersesat dalam menemukan Dia. Seperti yang saya katakan di awal bahwa manusia itu pada mulanya tidak memahami bagaimana alam semesta berproses. Lalu kemudian muncullah dewa-dewa yang disandarkan dengan peristiwa alam atau hal-hal yang lain yang berhubungan dengan alam. Manusia punya keterbatasan sumber dalam mencari perwujudan Tuhan. Kita terbatas. Seandainya tidak ada wahyu yang dari Tuhan itu sendiri, maka kita tidak akan pernah tahu siapa namanya. Kita tidak akan pernah tahu bagaimana perintah atau ajarannya. Maka tentu saja setelah kita menggunakan akal untuk memastikan bahwa Tuhan itu benar-benar ada, kemudian kita dibantu atau dituntun oleh wahyu, dalam hal ini adalah Al-Quran, untuk memastikan bagaimana ajaran yang diperintahkan oleh Tuhan dan bagaimana Tuhan menjelaskan dirinya sendiri. Manusia perlu informasi dari Tuhan sendiri tentang siapa dirinya, bagaimana sifat-sifatnya, apa yang Dia kehendaki untuk dilakukan oleh manusia, sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, Tuhan memberikan informasi langsung kepada manusia, kita mengenalnya dengan istilah wahyu. Sebagai yang maha kuasa, Tuhan sangat bisa memberikan informasi dengan cara-cara yang dahsyat, menuliskan keterangannya di langit, menyatakannya dengan suara guru. Akan tetapi, tidak sesuai dengan kondisi manusia sebagai makhluk yang berakal. Allah menyampaikan informasinya melalui wahyu yang dikirimkan kepada Rasulnya. Maksudnya adalah Tuhan bisa saja memberikan pesan kepada setiap manusia secara serentak dengan tanda-tanda alam, akan tetapi cara-cara tersebut akan membuat manusia kaget atau mungkin tidak dapat menerimanya secara utuh. Maka diperlukan orang-orang pilihan yang kita sebut dengan para rasul. Rasul Allah itu dipilih dan ditetapkan di antara manusia, dapat menyampaikan keterangan Allah dengan bahasa dan cara-cara yang sesuai untuk manusia. Sederhananya, Rasul itu dipilih di setiap umat. Itu ada Nabi, ada Rasul, dan cara menyampaikannya pun sesuai dengan kondisi masyarakat atau manusia pada saat itu. Tugas Rasul diantaranya menyampaikan risalah Allah, memberi keterangan dan penjelasan tentang risalah, menjadi uswatun hasanah atau uswatun hasanah itu ikutan yang baik di dalam melaksanakan risalah. Rasul diturunkan pada tiap-tiap umat dan zaman. Walikulli ummatin rasul, fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Jumlah rasul seluruhnya tidak diketahui. Sebagian di antara rasul tersebut diceritakan di dalam Al-Qur'an sebagaimana dan sebagian lagi tidak. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika wa ma kana lirasulin ay ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullahi qudiya bil haqqi wa khasira hunalikal mubtilun. Sebagaimana kita diketahui dan diceritakan di dalam Al-Qur'an,
Rasul setidaknya ada 25 orang yang harus dan wajib kita ketahui. Para rasul itu menyampaikan ajaran pokok yang sama, yaitu tauhid, tauhid itu mengesahkan Tuhan, mengesahkan Allah. Ada beberapa perbedaan antara ajaran rasul. Pertama, misalnya masalah yang dihadapi oleh masing-masing umat tidaklah sama. Maka biasanya tauhid itu pasti sama, yaitu mengesahkan Allah. Cuma untuk syariatnya atau kewajiban ibadahnya itu kadang-kadang beda, disesuaikan dengan kondisi dan keadaan zaman. Kemudian perbedaan di antara rasul itu mengikuti perkembangan zaman, pemikiran, dan cara hidup. Allah Subhanahu wa taala menetapkan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang terakhir. Ajarannya sempurna dan berlaku untuk semua generasi dan tempat. Nabi Muhammad itu penutup dari segala rasul. Maka kemudian kita mengucapkan kalimat syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan Al-Quran, himpunan wahyu Allah yang terakhir, maksudnya terakhir di antara para nabi, dan disebut dengan penyempurna dari kitab-kitab suci yang terdahulu. Tibyanan likulli syai'in, menerangkan segala informasi yang diperlukan oleh manusia. Kewajiban umat Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Kemudian bagaimana Allah menjelaskan dirinya melalui wahyu? Pertama, dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Yang paling penting adalah di sini Allah memberitahu namanya, bahwa zatnya itu bernama Allah. Kemudian dirinya itu esa, tidak ada dua, tidak ada tandingannya. Kemudian Allah memperkenalkan diri juga dengan nama-nama yang berjumlah 99 kalau dihimpun, dan semua juga diambil dari ayat-ayat Al-Quran. Kemudian Allah menciptakan alam raya dan segala makhluk yang berada di dalamnya. Dia bukan saja pencipta tetapi juga pembina, Rabbul Alamin, mengatur, mengembangkan, memelihara unsur-unsur alam ini sehingga berinteraksi secara harmonis. Allah menciptakan manusia sebagai ahsanut taqwim. Manusia itu dikatakan mempunyai dua fungsi. Yang pertama sebagai Abdullah atau hamba Allah yang harus taat dan mengabdi kepada Allah. Yang kedua sebagai khalifah fil ardh atau perwakilan Allah untuk mengelola bumi atau alam semesta. Kedua fungsi itu harus dijalani bersama-sama. Orang yang taat kepada Allah dengan mengatur kehidupan di bumi, dan mengatur kehidupan di bumi dengan bersandar kepada hukum-hukum Allah. Sederhananya, manusia itu diberi aturan untuk mengelola kehidupan di dunia. Karenanya mereka disebut dengan khalifatullah fil ardi atau wakil Tuhan di muka bumi. Untuk sesi 2 sudah selesai. Teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, kita lanjutkan setelah ini. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.